anak-anak ya. Di sini saya mau pra-observasi dulu Ibu sebelum observasi ya. Kapan Ibu jadwalnya observasi? Untuk observasi kelas 6. Dia mau nanya materi apa yang Ibu ambil. Untuk materinya besok saya ambil Pancasila. Mengenai Pancasila ya. Terus apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang Pancasila, di mana siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa harus mampu menerapkan bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Coba Ibu ceritakan sedikit bagaimana profil belajar murid kelas 6. Untuk profil belajar kelas 6, saya memetakan siswa sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Ada yang Ya, misalnya karena gaya belajar siswa kan berbeda-beda. Ada yang menggunakan audio siswa ya, siswa, auditori dan kinestetik ya. Ada gaya belajar ada 3 ya, ada audiovisual, auditori dan kinestetik ya. Karena setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya, setiap anak itu unik. Terus ada menanya lingkungan belajar yang seperti apa yang Ibu akan rancang? lingkungan belajar yang diharapkan ya, mengenai sesuai dengan situasi dan kondisinya ya. Pertama pasti anak-anak asik, siswa menyenangkan, tentram, dan bagaimana anak itu bisa senanglah belajar. Iya, kita merancang ini membuat siswa senang ya, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, membuat kelas itu nyaman, tenang Bu ya. Terus bagaimana Ibu mengelola kelas? Dalam pengelolaan kelas, misalnya di kelas 6 terutama ya, menggunakan strategi itu kan berbeda-beda, diferensiasi itu konten yang melalui menonton video, misalnya anak-anak itu ada yang beberapa senang menonton video, ya gunakan itu. Terus ada yang menggunakan diferensiasi proses, tentunya bagaimana anak-anak itu menunjukkan tugas-tugasnya, gaya belajarnya sesuai dengan prosesnya ya, Pak Ibu ya, sesuai dengan gaya belajarnya Bu ya. Terus ada yang sesuai dengan presentasi produk ya. Terus apakah dengan rancangan yang Ibu buat itu pembelajaran akan lebih efektif? Iya, harus efektif. Iya. Dan menginginkan yang harus efektif. Iya, karena Ibu sudah merancang sesuai dengan kebutuhan siswa, memakai strategi diferensiasi konten, proses dan produk. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih efektif, menyenangkan dan sukses. Tidak sabar lagi melihat hasilnya besok ya. Terima kasih Bu ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Kalau semuanya dalam hal ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, tetap ceria. Nah, untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, untuk itu sebagai kelas kelas mungkin berdoa maju ke depan, yang lainnya dudukkan kepala tapi duduk ya, berdoa sesuai dengan agama nanti ya. Jadi kita berdoa mulai. Silakan, terima kasih kepada kelas. Ya, untuk selanjutnya hari ini Ibu sebelum pembelajaran dimulai absensi dulu ya. Tahu ada yang tidak masuk hari ini. Bagi yang tidak masuk, ada kebutuhan apa? Yang pertama, Amelia, Ayu Cika, sudah berjalan apa belum? Sudah. Betul sudah? Nah, ya Jepang tahu sudah. Tadi berdoanya. Mengenai lagi yang kebersihannya sudah? Ya sudah. Kebersihannya sudah. Terus perhatian anak-anak sudah ya. Keyakinan kelas anak-anak sudah berjalan dengan bagus.
lancar, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk hari selanjutnya ditingkatkan lagi ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak Ibu ajak kakak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Semangat anak-anak? Semangat. Semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, dengan semangat mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap? Sudah. Garuda Pancasila. Ya? Ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terkait dengan nyanyian tadi anak-anak, sekarang Ibu akan ajak anak-anak belajar mengenai Pancasila. Ya. Dalam lagu itu bukan hanya kita menyanyikan saja ya, tetapi kita harus bisa bagaimana menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari Senin, anak-anak ikut upacara bendera apa enggak? Ikut. Ada pembacaan Pancasila apa enggak? Ada. Ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 apa enggak? Ada. Pancasila terkait dengan Undang-Undang Dasar juga tidak bisa dilepaskan. Garuda Pancasila, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah meyakinkan apa? Adanya hubungan antara Pancasila Pancasila. Ya. Yang kedua, meyakinkan makna ideologi, nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Pancasila itu tidak akan bisa lepas dari dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menonton video ini. Ingat anak-anak, tonton dengan baik, sama perhatikan dengan baiknya. Supaya bisa nanti anak-anak menjawab apa yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Apakah kalian tahu kita akan belajar bersama tentang apa hari ini? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai hubungan antara sila Pancasila dan implementasinya. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Indonesia. Jadi, segala bentuk perilaku kita sudah diatur dalam nilai luhur setiap sila Pancasila.
kita akan belajar mengenai hubungan sila ketuhanan Yang Maha Esa dengan sila lainnya serta implementasinya. Tahukah kalian anak hebat bahwa sila ketuhanan Yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang menjadi landasan utama atau dasar saat kita mengamalkan atau melaksanakan. Anak nonton videonya? Ya, bagus. Kalau begitu sekarang Ibu buat kelompok. Kelompok dulu. Di sini respon, ini masuknya. Masuk sini. Ya, respon ini. Bawa bukunya. Terus Leo, sini di tengah-tengah. Madep sini. Apa yang anak-anak buat tadi sekarang Ibu tanyakan. Pada lambang burung Garuda ini ada lambang-lambang Pancasila. Sekarang siapa berani maju tunjukkan di mana tempat lambang sila pertama? Saya Bu. Siapa berani maju? Ya. Tulis dengan angka ya. Mana tempatnya? Ya di mana tempatnya bintang? Harus tempatkannya di mana? Pakai angka. Ya, betul itu? Hah? Ini betul? Apa namanya ini lambang sila berapa? Apa lambangnya? Oh, betul. Terima kasih. Terus lambang sila kedua. Ayo, apa namanya? Lambang sila kedua? Hah? Silakan maju. Di mana tempatnya? Ya, betul itu? Betul. Sekarang lambang sila ketiga. Saya Bu. Ayo maju. Yang ketiga. Ya, betul? Yang keempat. Masuk kelompok. Kalau sudah selesai, siapa berani maju mempresentasikan hasil kerjanya? Yap. Ya, sudah. Maju. Ya, ini maju kelompoknya. Saya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Sila pertama dilakukan oleh bintang. Sila kedua dilakukan lantai. Sila ketiga dilakukan dengan pembunyi. Sudah selesai yang lainnya? Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Ya, silakan duduk. Tadi anak-anak sudah melakukan banyak kegiatan pembelajaran ya. Sekarang Ibu ajak anak-anak relaksasi sebentar. Karena apa? Ketegangan yang anak-anak lakukan tadi sekarang supaya pikiran anak-anak kembali tenang. Sekarang Ibu ajak anak-anak cari duduk sendiri. Bagaimana anak-anak duduk biar tenang, relax ya. Ya, paham? Nah, sekarang Ibu apa kata Ibu? Sekarang anak-anak pejamkan mata. Setelah anak pejamkan mata,
saling berkaitan, saling berhubungan sebagai dasar negara. Dan hal itu pun makna dari nilai-nilai Pancasila tadi yang dijelaskan tadi itu harus diterapkan di setiap dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ingat ya anak, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tadi sudah dengar itu kesimpulannya? Sudah. Terus bagaimana? Untuk selanjutnya siap ada di rumah? Sudah. Ya, harus lebih semangat supaya nanti dapat nilai lebih bagus. Yang itu sebelum pelajaran diakhiri, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan tutup pelajaran ini dengan tadi diawali dengan doa, sekarang diakhiri juga dengan doa. Ya, bagi kelas maju ke depan. Doa akhir pelajarannya. Sudah ucapkan banyak terima kasih Ibu. Acara sekarang boleh Selamat siang Ibu. Selamat siang. Di sini saya mau bertanya sedikit mengenai proses pembelajaran Ibu tadi ya. Di sini bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan pembelajaran? Terima kasih Bu ya. Setelah apa yang saya lakukan tadi di kelas, selesai pembelajarannya biasa pertama pasti deg-degan. Yang kedua deg-degannya di mana kenapa? Karena takutnya berhasil kalau nggak tujuan pembelajaran yang disampaikan. Terus yang kedua setelah lihat selesai pembelajaran senang, merasa senang. Ya, baik, rasa senang berarti Bu ya, ada deg-degannya juga ya. Nah, setelah itu apa yang menjadi indikator bahwa pembelajaran di kelas Ibu dikatakan berhasil? Ya, dikatakan berhasil, tadinya kan udah senang. Dikatakan berhasilnya pasti tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu berikan? Tujuan pembelajarannya itu di mana siswa mampu menerapkan makna nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dikatakan berhasil berarti Bu ya, karena tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Terus hal-hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal positif seperti ya setelah anak mampu mendengarkan penjelasan, terus dia senang, dia akan adanya kesempatan. Jadi anak-anak berarti Semangat. kelas menjadi menyenangkan berarti ya anak-anak semangat belajarnya ya. Terus apakah ada hambatan Bu atau kendala dalam proses pembelajaran? Setiap pembelajaran itu pasti ada kendalanya. Pertama karena situasi karakter anak itu berbeda, senang kita keunikannya. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan Bu ya. Pasti ada. Walaupun itu sudah ditentukan, Iya. kita tahu nih masing-masing siswa itu begini karakternya, kita berikan metode seperti ini. Ya ada aja Bu ya hambatannya Bu ya. Nah bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan tersebut? Caranya mengatasi seperti tadi ya di kelas ada satu orang memang dia bisa, tapi dia tidak mampu, bagaimana tidak berani menunjukkan pendapatnya. Terus saya lakukan dengan memberikan umpan balik, dengan adanya umpan balik memancing untuk dia ngomong, akhirnya dia ngomong. Karena mampu kurang percaya diri berarti Bu ya. Ya Ibu mampu untuk memancing anak tersebut ya biar bisa berpendapat. Terus apa yang akan Ibu lakukan untuk merubah di saat pertemuan yang akan datang? Ya mungkin ya kalau bisa ya bisa mungkin karena kita mereka kan terutama dalam metode berpengalaman sosialisasi, terus saran apa namanya melalui gambar-gambar ya kayak Ya berarti ya menggunakan tapi di sini Ibu akan menggunakan metode yang lebih menarik, media yang lebih bervariasi ya. Berarti yang relevan lah dengan pembelajaran. tujuan pembelajaran.
Ya, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih sama-sama.